Oke, langsung kita bahas ya. Judulnya Logika versus Kopiah. Ini bukan cuma judul loh, ini mungkin pergulatan batin yang sering banget kamu rasain. Kita bakal cari tahu bareng-bareng kenapa sih logika kita seringkali kayak nggak berdaya dan gimana caranya justru menemukan ketenangan dari pemahaman ini. Coba jujur sama diri sendiri deh. Pernah nggak kamu ngerasa udah nyiapin argumen paling logis, datanya lengkap, tapi semuanya patah gitu aja? Kalah cuma karena lawan bicara kamu pakai simbol tertentu. Entah itu kopiah, seragam, atau bahkan sekedar gelar di depan namanya. Rasanya capek hati banget ya kan? Nah, kutipan ini nih yang mengubah cara pandang kita. Gimana kalau masalahnya bukan karena mereka curang? Gimana kalau semua ini terjadi karena jangan-jangan kita yang belum paham cara kerja dunia yang sesungguhnya? Dunia yang ternyata beroperasi di luar batasan logika kita yang sempit itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Logika yang dikalahkan oleh seragam. Ini nih, paradoks sosial yang kayaknya ada di mana-mana. Situasi di mana logika yang paling tajam pun seolah-olah jadi tumpul di hadapan sebuah simbol. Dan ini contoh yang nyata banget. Coba bayangin, ada pendukung loyal yang datang. Dia bayar, tulus mau berkontribusi. Terus datang sosok yang dianggap saleh, datang gratis, malah minta dilayani. Secara logika, siapa yang lebih ngasih nilai? Jawabannya jelas dong. Tapi secara sosial, siapa yang lebih dihormati? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang sering bikin logika kita kayak nggak ada gunanya. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih nalar kita sering banget gagal? Apa logika kita yang salah atau dunianya yang emang aneh? Ternyata jawabannya ada di dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Dan ungkapan ini, kena banget. Dari 10 orang, 12 orang tidak konsisten. Ini bukan sekedar bercandaan loh, ini beneran cerminan realita. Kita ini makhluk yang super kompleks, penuh kontradiksi. Kesalahan terbesar kita adalah menuntut konsistensi logis dari sesuatu yang dasarnya emang nggak konsisten, yaitu manusia itu sendiri. Dan ini mungkin poin yang paling dalam. Kamu nggak bisa debat soal etika sama orang yang lagi kelaparan. Kebutuhan perut itu akan selalu jadi yang nomor satu. Lihat aja sejarah kaum Mu'tazilah yang logis banget. Mereka tersingkir karena nawarin filsafat ke orang-orang yang butuh makan. Nggak nyambung kan? Jadi kalau kita maksa-maksa logika di waktu yang nggak tepat, bisa jadi bukan logika mereka yang salah, tapi cara kita bernalar yang perlu diperbaiki. Nah, dari sini kita mulai ngorek lebih dalam lagi nih, sampai ke akarnya. Bagian ketiga ini kuncinya. Di sini kita bakal ngerti kenapa selembar kain bisa lebih kuat dari argumen paling logis sekalipun. Jadi makna abstrak itu apaan sih? Anggap aja ini kayak software yang nggak kelihatan, yang kita install ke hardware fisik. Sebuah nilai, reputasi, atau kehormatan yang kita lekatkan ke seseorang atau benda yang bikin dia jadi jauh lebih bermakna daripada wujud aslinya. Contoh paling gampang ya kopiah. Wujud fisiknya apa? Cuma kain kan? Mungkin ada kertasnya dikit. Tapi makna abstraknya, wah itu bisa berarti kesolehan, identitas, kehormatan. Dan itulah yang dilihat orang, bukan cuma kainnya doang. Contoh lain yang lebih personal deh, orang tua kita. Secara fisik, ya mereka manusia biasa. Bisa salah, bisa nggak konsisten. Tapi secara makna abstrak, ada konsep birrul walidain. Kewajiban untuk berbakti dan menghormati. Logika seorang anak yang mengkritik kesalahan orang tuanya hampir pasti akan kalah sama makna abstrak yang jauh lebih kuat ini. Oke, setelah kita tahu semua ini, terus buat apa? Nah, disinilah pergeseran mindsetnya terjadi. Tujuan kita ngerti ini semua bukan buat jadi hakim buat orang lain, sama sekali bukan. Tujuannya adalah jadi kompas buat diri kita sendiri, untuk memandu sikap kita, dan ini ngebawa kita ke fungsi logika yang sebenarnya. Jadi logika itu bukan pedang buat nyerang, tapi perisai. Bukan senjata buat ngalahin dunia, tapi benteng buat ngejaga kewarasan kita. Ada satu prinsip penting banget yang bisa kita pegang. Al-alamu mutaghayyirun. Artinya, alam semesta ini sifatnya emang selalu berubah. Yang tetap itu cuma Tuhan. Jadi, pas kita sakit hati karena idola kita berubah, atau kecewa karena dunia nggak konsisten, logika sebetulnya lagi ngingetin kita. Hey, kamu lagi nuntut sesuatu yang mustahil. Itu sama aja kayak marah sama gravitasi karena bikin benda jatuh. Jadi, gimana persisnya logika ngelindungin kita? Pertama, dia jaga kewarasan kita, biar nggak gampang oleng. Terus, dia bantu kita nerima perubahan, sebagai hal yang wajar, bukan kiamat. Dengan gitu, kita nggak gampang sakit hati karena hal yang nggak perlu. Dan yang paling penting, logika itu ngerem keinginan kita buat buru-buru ngejudge orang.
Intinya, logika bukan buat ngehukum dunia, tapi buat nuntun gimana kita harus bersikap. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Kalau fungsi tertinggi logika bukan buat debat, terus buat apa dong? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Nalar tertinggi itu ternyata adalah kesabaran. Aneh ya? Yuk kita lihat hubungannya. Alur menuju kebahagiaan itu ternyata simpel banget. Dimulai dari akal yang sehat, yang dibangun pakai logika. Akal sehat ini jadi pondasi buat iman yang kuat. Iman buat terima kalau dunia ini ya emang gini, penuh perubahan. Nah, dari kombinasi keduanya baru deh lahir hati yang bahagia. Jadi, inilah kesimpulannya. Waktu kita dihadapkan sama dunia yang berubah-ubah, sama orang yang gak konsisten, bentuk nalar paling tinggi itu bukan argumen yang paling canggih. Bukan. Bentuk nalar tertinggi itu adalah sabar. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Pada akhirnya, sabar adalah nalar tertinggi. Sabar itu bukan berarti kita pasrah atau kalah loh. Justru sebaliknya, sabar itu adalah respons paling logis, paling cerdas buat menghadapi dunia yang ya nggak selalu logis. Jadi yuk kita pakai nalar kita, bukan buat ngubah dunia, tapi buat ngejaga kedamaian hati kita sendiri.